Seringkali kita menganggap remeh tangan yang kesemutan, padahal bagi lansia, ini bisa jadi alarm bahaya dari tubuh. Di video ini, kita akan membahas 4 penyebab utama tangan kebas pada lansia, serta solusi alami yang bisa dilakukan di rumah. Rasa kebas bukan sekadar gangguan kecil, ini bisa menandakan kerusakan saraf yang serius. Jika dibiarkan, tangan bisa kehilangan kekuatan, bahkan kesulitan melakukan aktivitas sederhana seperti mengancingkan baju atau memegang sendok. Mengabaikan gejala ini sama seperti membiarkan api kecil terus menyala, bisa berujung pada masalah besar. Menjaga kesehatan tangan berarti menjaga kemandirian dan kualitas hidup di usia senja. Mulai sekarang, jangan anggap remeh sinyal tubuh ini. Penyebab pertama adalah carpal tunnel syndrome, di mana saraf median di pergelangan tangan tertekan. Akibatnya, muncul rasa kebas, kesemutan, atau nyeri yang sering memburuk di malam hari. Aktivitas berulang seperti mengetik, menjahit, atau memeras pakaian bisa memicu kondisi ini. Jika Anda sering merasa tangan kaku saat bangun pagi atau genggaman melemah, waspadai gejala ini. Ini bukan salah Anda, tapi bagian dari perjalanan hidup. Memahami penyebabnya adalah awal untuk mencari solusi. Kekurangan vitamin B1, B6, dan B12 bisa menyebabkan kerusakan saraf dan rasa kebas. Vitamin-vitamin ini penting untuk menjaga selubung mielin, pelindung saraf kita. Lansia rentan kekurangan vitamin B karena penyerapan yang menurun dan pola makan yang berubah. Gejala biasanya muncul perlahan, mulai dari kesemutan ringan hingga parah. Pastikan asupan vitamin B cukup dari makanan seperti biji-bijian, ikan, daging, telur, dan sayuran hijau. Nutrisi yang fondasi kesehatan saraf. Tangan kebas atau mati rasa pada tangan bisa menjadi tanda awal dari penyakit sistemik yang serius, seperti diabetes, gangguan ginjal, atau masalah pada kelenjar tiroid. Gejala ini sering kali diabaikan karena dianggap sepele, padahal bisa menjadi petunjuk penting adanya gangguan kesehatan yang lebih dalam. Jika Anda atau orang terdekat mengalami kebas yang berlangsung lama, jangan anggap remeh, karena ini bisa menjadi sinyal tubuh sedang mengalami masalah. Pada penderita diabetes, kadar gula darah yang tinggi secara perlahan merusak pembuluh darah kecil yang memberi makan saraf, terutama di tangan dan kaki. Proses ini menyebabkan neuropati diabetik, yaitu kerusakan saraf yang membuat tangan dan kaki terasa kebas, kesemutan, atau bahkan nyeri. Kerusakan ini terjadi secara bertahap, sehingga sering tidak disadari sampai gejala menjadi berat. Gejala neuropati biasanya dimulai dari ujung jari kaki, lalu perlahan merambat ke atas hingga ke tangan. Pola ini sering disebut sebagai stocking glove pattern, karena menyerupai pola kaos kaki dan sarung tangan. Selain itu, penderita juga bisa merasakan kelemahan otot, sulit menggenggam, atau kehilangan keseimbangan saat berjalan. Selain kebas, gejala lain yang bisa muncul adalah sensasi tertusuk seperti jarum, rasa terbakar, atau bahkan hilangnya rasa sentuhan pada kulit. Pada beberapa kasus, rasa nyeri bisa muncul secara tiba-tiba, terutama di malam hari, sehingga mengganggu tidur dan aktivitas sehari-hari. Jika kebas pada tangan disertai dengan gejala lain seperti sering merasa haus, mudah lelah, berat badan turun tanpa sebab jelas, atau sering buang air kecil, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Gejala-gejala ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang mengalami gangguan metabolik yang perlu ditangani dengan cepat. Ingat, tangan kebas bukan hanya masalah sepele. Ini bisa menjadi sinyal adanya masalah kesehatan yang lebih besar. Dan deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius di kemudian hari. Sirkulasi darah yang buruk juga bisa menyebabkan tangan kebas. Penumpukan plak di pembuluh darah aterosklerosis atau pembekuan darah bisa menghambat aliran ke tangan. Gejala lain, tangan terasa dingin, pucat, atau luka sulit sembuh. Penyakit arteri perifer juga sering terjadi pada lansia, terutama yang punya riwayat merokok atau tekanan darah tinggi.
Sirkulasi yang sehat penting untuk menjaga fungsi saraf dan jaringan. Fokus pada kesehatan jantung dan pembuluh darah untuk mencegah masalah ini. Salah satu solusi alami untuk menjaga kesehatan sendi, terutama di usia lanjut, adalah dengan melakukan peregangan sendi secara rutin. Peregangan ini tidak hanya membantu mengurangi kekakuan, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas dan memperlancar peredaran darah di area tangan dan pergelangan. Dengan sendi yang lebih lentur, aktivitas sehari-hari seperti menulis, memasak, atau sekadar menggenggam benda akan terasa lebih mudah dan nyaman. Salah satu gerakan sederhana yang bisa Anda coba adalah memutar pergelangan tangan. Putar pergelangan tangan searah jarum jam sebanyak 5-10 kali, lalu lanjutkan dengan arah berlawanan. Gerakan ini membantu melatih otot-otot kecil di sekitar pergelangan dan menjaga kelenturan sendi, sehingga mengurangi risiko cedera atau nyeri. Selanjutnya, buka dan kepalkan tangan secara perlahan. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali. Latihan ini sangat bermanfaat untuk menjaga fleksibilitas otot-otot tangan dan jari, serta membantu mencegah kekakuan yang sering dialami oleh lansia. Lakukan dengan perlahan agar otot tidak tegang. Anda juga bisa mencoba prayer stretch. Satukan kedua telapak tangan di depan dada, lalu turunkan perlahan hingga terasa peregangan di pergelangan tangan. Gerakan ini sangat efektif untuk membuka area pergelangan dan mengurangi ketegangan setelah beraktivitas. Tahan posisi ini selama 15 hingga 20 detik, lalu lepaskan perlahan. Ulangi beberapa kali dalam sehari, terutama jika Anda sering menggunakan tangan untuk bekerja atau beraktivitas. Gerakan sederhana seperti ini ternyata sangat bermanfaat. Selain melancarkan aliran darah, peregangan juga membantu mengurangi tekanan pada saraf dan mencegah rasa kesemutan atau kebas yang sering muncul akibat kurangnya pergerakan. Lakukan peregangan ini secara teratur, terutama setelah melakukan aktivitas berat atau pekerjaan rumah tangga yang melibatkan tangan. Dengan begitu, Anda bisa menjaga kesehatan sendi dan mengurangi risiko cedera. Ingat, investasi kecil berupa waktu untuk peregangan sendi setiap hari bisa memberikan kenyamanan dan kualitas hidup yang lebih baik dalam jangka panjang. Mulailah dari sekarang dan rasakan manfaatnya untuk kesehatan sendi Anda. Untuk menjaga kesehatan saraf dan tubuh secara keseluruhan, sangat penting memperhatikan asupan nutrisi harian. Mulailah dengan memperbanyak makanan kaya vitamin B, seperti ikan, telur, produk susu, dan sayuran hijau. Vitamin B berperan penting dalam menjaga fungsi saraf dan membantu proses metabolisme energi. Selain itu, konsumsi protein dari ikan seperti salmon dan telur dapat membantu memperbaiki jaringan tubuh dan mendukung kekuatan otot, terutama pada usia lanjut. Tak hanya dari makanan pokok, manfaatkan juga herbal alami seperti jahe dan kunyit. Kedua bahan ini telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk meredakan peradangan dan melancarkan sirkulasi darah. Jahe dan kunyit mudah ditemukan di dapur dan bisa diolah menjadi minuman hangat atau ditambahkan ke dalam masakan sehari-hari. Kunyit mengandung kurkumin, yaitu senyawa antiinflamasi alami yang sangat efektif membantu mengurangi pembengkakan pada saraf dan sendi. Kurkumin juga berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jahe, selain menghangatkan tubuh, juga membantu memperlancar aliran darah sehingga oksigen dan nutrisi dapat tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah kram otot. Anda bisa mengonsumsi wedang jahe hangat di pagi atau sore hari, atau menambahkan jahe dan kunyit ke dalam sup, tumisan, atau minuman favorit Anda. Penggunaan herbal ini secara rutin dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan. Jangan lupa tambahkan buah-buahan kaya antioksidan seperti beri, jeruk, dan buah-buahan berwarna cerah lainnya. Antioksidan membantu melindungi sel saraf dari kerusakan dan memperkuat sistem imun tubuh, sehingga Anda tetap bugar dan sehat. Ingat, makanan sehat adalah obat pertama untuk tubuh. Dengan pola makan seimbang, asupan herbal alami,
dan konsumsi buah-buahan segar, Anda dapat menjaga kesehatan saraf dan meningkatkan kualitas hidup di usia lanjut. Segera ke dokter jika kebas muncul mendadak, disertai kelemahan, wajah mencong, sulit bicara, atau gangguan penglihatan. Ini bisa tanda stroke. Jika kebas di tangan kiri disertai nyeri dada, sesak napas, atau keringat dingin, waspadai serangan jantung. Jangan tunda, segera cari pertolongan medis. Temui dokter jika kebas makin parah, menyebar, atau mengganggu aktivitas harian. Pemeriksaan medis penting untuk diagnosis dan penanganan tepat. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Kesehatan saraf tangan mencerminkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lakukan peregangan rutin, konsumsi makanan bergizi, dan kelola penyakit kronis dengan baik. Dengarkan sinyal tubuh, jangan abaikan rasa kebas atau nyeri. Rawat tangan Anda sebagai bentuk terima kasih atas semua yang telah dilakukan. Perhatian kecil pada kesehatan bisa membawa perubahan besar. Untuk keluarga, peduli pada keluhan orang tua adalah wujud cinta sejati. Mari jaga kesehatan bersama, Diwani Hari Tua yang bahagia. Tangan yang sehat memungkinkan kita menikmati momen-momen berharga bersama keluarga. Bagikan video ini kepada orang terdekat agar lebih banyak yang peduli pada kesehatan lansia. Sampai jumpa di video berikutnya.